khusus untuk gadget-gadget seperti ini, apalagi gadget-gadget yang kategorinya memang agak sedikit high risk, itu lebih baik kalian baca dulu manual booknya, di riset dulu segala macamnya, baru kalian pakai. Well, jadi barang ini namanya adalah Difolk C-Touch Pro. Jadi kalau di Indonesia ini kalian bisa dapat di Divc ID. Oke. Jadi kalian bisa order ke sana langsung, atau link pembeliannya nanti saya pasang di bawah. Jadi si Difolk ini sebenarnya adalah housing underwater, tapi jadi khusus untuk mobile phones. Oke, jadi untuk handphone. Untuk tipe handphone yang support sama ini ada banyak sih sebenarnya. Cuman saya user iPhone 7 Plus itu harus dikasih kayak ada beberapa attachment lain. Yang jelasnya hampir semua tipe iPhones, tipe mobile phones itu bisa dipakai di sini karena dia punya istilahnya ini kayak adaptor tambahan lah. Jadi kalau ini kalian bisa lihat di sini, ini ada keterangannya kayak for iPhone XR atau 11. Jadi buat teman-teman yang user iPhone 11 atau XR itu bisa langsung pasang di sini baru masukin. Kemudian kalau kayak yang ini kalian bisa lihat ini ada banyak ya untuk tipe iPhone 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus, XS Max, 11 Pro Max, dan pokoknya tinggal pakein. Jadi ini dua attachment yang berbeda, tinggal kalian masukin. Dan saya rasa sih untuk kategori tipe-tipe iPhone yang lain itu pun bisa, tapi setahu saya tidak semua iPhone itu kalian butuh bertanya sama di tokonya nanti, ini tipe iPhone saya support nggak ya, itu paling penting yang pertama ya. Jadi jangan asal beli karena tidak semua tipe handphone itu masuk. Oke. Kalau kayak saya misalnya yang pakai 7 Plus itu, kalau teman-teman pakai casing kayak begini, jadi ini dia harus dilepas dulu. Jadi case-nya harus dilepas dulu. Jadi dia support untuk nggak pakai casing kayak begini. Itu tinggal pasangin yang kecil ini tadi, yang untuk 7 Plus, kemudian pasang ke sini, dia jadinya kayak gini. Udah tinggal masukin. Nanti sebentar saya jelasin lebih lanjut. Yang jelasnya, informasi yang pertama yang teman-teman harus tahu adalah dia adalah housing underwater khusus untuk mobile phones. Oke. Nah, yang paling penting sih sebenarnya kayak kalian harus buka ya. Jadi jangan kebiasaan untuk beli barang terus yang begini-begini aja kalian nggak baca. Ini penting sebenarnya karena kebanyakan gadget itu rusak karena kesalahan kita sebagai pemakai, nggak terlalu tahu cara pakainya. Jadi tinggal pakai terus rusak, itu yang susah. Jadi ini semua manual booknya ada di sini. Ini kalian bisa baca dulu baik-baik baru digunakan. Oke. First impression saya sih sebenarnya plastik tapi kuat. Maksudnya kita jangan bandingin ini dengan housing underwater cam yang lain ya. Ini berbeda karena ini sistemnya adalah khusus untuk mobile phones. Jadi yang paling familiar kan itu yang kayak plastik yang biasa kita pakai buat teman-teman rekreasional ya biasa. Nah itu sangat berbeda karena ini memang sangat kokoh. Iya sih sebenarnya kemarin kalau di boxnya itu sih dibilangnya the real underwater touchscreen ya, underwater touchscreen housing. Jadi memang sisi sebelah sininya itu memang bisa kita pakai untuk mencet handphone kita pada saat kita di underwater.
dan memang berfungsi beberapa kali, khusus untuk di kolam itu sangat sangat berfungsi. Jadi kita mau pindahin kayak misalnya foto, video, apa istilahnya, zoom, terus untuk tekan tombol-tombol yang lain, ini berfungsi bahkan sampai kedalaman 15-20 meter pun waktu scuba diving pun masih bisa kepencet, tapi sudah mulai susah untuk dipencet-pencet kalau semakin dalam kita turun. Tapi kalau misalnya kebutuhan ya udah pencet tek underwater ya, misalnya pencet tek untuk rekam video, terus kita nge-record atau kita nge-capture foto, kayak misalnya pencet itu masih bisa berfungsi. Jadi memang secara fungsi sih kita bisa memaksimalkan handphone kita khusus untuk di underwater paling. Nah, ini saya kasih lihat cara pasangnya. Jadi yang pertama, handphone kalian lepas dulu casingnya. Kemudian kalau saya sih saranin kalian pakai mode pesawat, supaya dia nggak panas pada saat kalian pakai di bawah. Kemudian ya seperti biasa, ini kamera dilap-lap sebentar, kemudian ini masukin, karena ini kan adaptor untuk 7 Plus, jadi ini saya pasang, kemudian jadi saya tinggal dorong masuk, tinggal di lock. Nah, ini yang harus hati-hati pada saat kalian ngelock si baut ini, itu make sure kenceng, make sure kuat, karena kalau kalian cuma asal tutup, makin dalam kalian turun itu ada air masuk, kalian juga yang rugi kan. Jadi ini harus dikasih kuat. Kemudian ini udah bisa dipakai, jadi ini udah bisa dipakai. Ini kalian lihat kalau saya capture foto, kalau saya capture video, jadi touchscreen-nya ini berfungsi. Oke, ini ada video. Oke, ini mau zoom. Oke, semua bisa, pencet tombol-tombolnya ini semua bisa. Kemudian kita mau selfie, bisa, ya kan? Selfie ya. Jadi bisa, maksudnya semua berfungsi dengan baik, jadi harusnya aman ya. Touchscreen-nya semua berfungsi dengan baik. Cuman memang kalau agak dalam, ini kan dia ada kayak bubblesnya, ada membrannya ya. Jadi pada saat kalian menyelam underwater ini memang agak sedikit sulit. Jadi dia harus digeser dulu agak ke sana sedikit, baru ini bisa dipencet. Tapi kalau untuk yang 5 meter, 10 meter masih oke. Dan kalau kita mau bilang dari kualitas yang jadi faktor utama ya, variabel utama kalian pengen ngambil gambar di bawah laut kan sebenarnya ya, pengen gambarnya bagus dan lain-lain. Nah, menurut saya sih oke, karena ya kualitas gambar 7 Plus menurut saya tidak jelek-jelek banget ya. Mungkin kalau kalian punya handphone yang lebih di atas itu, pastinya lebih bagus. Untuk si Dive ini sebelum kalian pakai, itu dia memang merekomendasikan untuk dites tanpa menggunakan kita punya handphone. Jadi dia memang saranin, nah baru keluar ya. Nah, jadi ini alat ini yang dipakai. Jadi anggap aja ini handphone kalian, kemudian ini masukin ke dalam sini, terus dites. Ini masukin ke underwater, kemudian dites apakah ada kebocoran atau enggak. Jadi dites dulu sebelum kalian pakai. Jadi dibaca baik-baik manual booknya, kemudian dicek semuanya, fisiknya. Kemudian untuk ngetes underwaternya kalian bisa cemplungin, tapi tapi pakai yang ini. Ini kan sudah ada di dalam sini dia.
Nah itu ditesnya pakai itu, terus masukin ke underwater, tes apakah ada kebocoran atau tidak. Dari desain pun sebenarnya ini keren ya, karena dia ada kayak pegangannya di sini nih. Jadi kita kalau mau ngegrip ya, ini ada kayak gripnya. Kalau kita mau pakai underwater itu enak, jadi tangannya kita nggak licin, jadi nggak kayak begini. Jadi kita bisa berpegangan di sini, jadi ini enak pas di tangan. Jadi mengurangi resiko kayak shaking, ngambil gambarnya juga jadinya kayak shake dan lain-lain, itu boleh. Ini enak. Dia ada 2 baut satu di sini. Oke, ini ada 1 baut di sini, 2 baut ini sama yang ini. Nah, kita itu hanya punya kemampuan untuk memutarnya itu pakai tangan tok ya, jadi ini diputar dua-dua. Jadi kadang buat teman-teman yang kurang teliti, kadang nggak terlalu ngegrip, kadang nggak terlalu kuat untuk diputarnya. Nah kalau untuk orang yang hati-hati, dia pasti make sure semuanya kenceng baru dipakai. Tapi kalau misalnya ada orang yang nggak terlalu teliti, nah kemungkinan itu ada, dia nggak terlalu kuat ngelocknya, airnya masuk ke situ. Kemudian dia ada dua baut juga di bagian sini, ini sama yang ini juga bisa diputar. Nah lebih sulit lagi yang ini, ketika ini kalau sudah diputar terus sudah rapat kayak begini, kita rasanya kayak agak kurang yakin untuk kencengin, sedangkan kita punya kemampuan tangan untuk mutar itu sangat terbatas ya, kecuali dia ada alat untuk meyakinkan kita kalau oke, ngegripnya ini udah kuat, boleh. Karena saya sempat beberapa kali pakai di kolam, itu ada beberapa air yang masuk lewat bagian sininya. Saya nggak tahu apakah air itu masuk ke dalam sini atau enggak. Yang jelasnya handphone saya nggak kenapa-kenapa, handphone saya tetap kering. Tapi kalau ada bubbles dari situ, berarti curiganya saya ada lubang dan air bisa masuk ke situ. Saya udah kencangin, tapi ya mau kencangin seberapa kuat kalau cuma pakai tangan kan, paling kayak gitu. Dan masalah yang kedua adalah ketika ini udah kenceng, terus mau ngebukanya itu gila, tangan sakit. Kita habis diving, tangan basah. Kalau mau pakai handuk atau pakai kain sih sebenarnya bisa, tapi ini kalau mau dibuka tidak semudah yang kita kira. Jadi kalau kayak begini kan enak, karena tadi saya mutarnya nggak terlalu kencang. Tapi kalau saya kencengin banget, saya putar kuat banget, itu bukanya susah banget, minta ampun, serius. Jadi kadang kalau kita bongkar pasang itu tangan kita bagian sini jadinya aduh sakit. Harusnya mungkin mereka bikin pasang alat atau apa, jadi kita bisa mutarnya lebih enak gitu kan. Paling itu. Kemudian nggak ada keterangannya di sini bahwa ini aman untuk diajak menyelam berapa meter. Jadi saya menyimpulkan kalau this is just for recreational. Jadi untuk main 5-10 meter itu harusnya sih mantap. Oke. User dari Divefolk ini itu sudah banyak banget. Tinggal kalian jadikan opsi saja untuk support aktivitas underwater kalian. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya bilang lagi ya bahwa khusus untuk gadget-gadget seperti ini, apalagi gadget-gadget yang kategorinya memang agak sedikit high risk, itu lebih baik kalian baca dulu manual booknya, di riset dulu segala macamnya, baru kalian pakai. Kayak kemarin juga saya dari awal agak sedikit hati-hati untuk bawa, karena ya itu ada sedikit ketakutan juga, daripada handphone rusak kan sayang. Jadi semuanya hati-hati, banyak bertanya sana sini, kemudian akhirnya saya pakai dan good. Oke guys, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya, ini saya reviewnya
berdasarkan hasil tesnya saya secara pribadi. Kalau ada yang kurang, kalian boleh tambahin di bawah. Buat teman-teman yang lain juga yang mau beli, mungkin bisa membantu. Oke, kalaupun misalnya saya ada salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.